Bulan membasuh malam perlahan. Fauna dan flora bersarang di tengah kabut baluran. Memanggil kerlip bintang dan ruh para moyang. Dari sabana di ujung Jawa, berjalan sekawanan rusa. Liar berpacu, melawan laju waktu. Terasing dari masa lalu. Seekor merak mengembara pada ilalang yang tak putus terbentang. Ruhnya piatu, bagai menyusul rumah muasal yang dulu. Entah di lembah mana, rimba raya yang mana, Taman Nasional Baluran ibarat rumah bagi satwa di Pulau Jawa. Disinilah habitat bagi 511 jenis flora dan 69 jenis fauna yang dilindungi. Syahdan, ekosistem seluas 25.000 hektar ini akhirnya didapuk menjadi salah satu taman nasional pertama di tanah air. Dengan adanya 25.000 hektar yang berbagai macam jenis tumbuhan dan satwa itu, sehingga menjadi satu dasar untuk menjadikan Taman Nasional pada era tahun 82. Itu diumumkan pada saat ada konferensi konservasi, konferensi dunia tentang konservasi di Denpasar, yaitu di Desa Pitpit. Jadi Baluran ini diumumkan menjadi taman nasional dengan 5 taman nasional lain yang ada di Indonesia. Terletak antara Kabupaten Situbondo dan Banyuwangi, Jawa Timur, Baluran adalah surga alam liar yang lengkap. Di dalamnya menjulang Gunung Baluran setinggi 1.247 meter di atas permukaan laut. Ada pula hutan musim yang mengering saat kemarau dan hutan hijau sepanjang tahun. Tengok pula sabana Bekol ini. Padang sabana yang mencirikan cita rasa Afrika. 3 kilometer darinya ada hutan mangrove, benteng hijau, pemecah gelombang pesisir utara. Jangan pula lupa, Baluran juga menawarkan pemandangan bawah laut yang memesona. Sabana Bekol menjadi lanskap paling ikonis di Taman Nasional Baluran. Luasnya mencapai 10.000 hektar. Padang sabana ini menjadi bank pakan bagi para satwa. Sabana Bekol pun memiliki karakteristik yang beragam. Salah satunya woodland sabana. Rumput yang tumbuh selain ditentukan oleh jenis tanah, dia kan juga ditentukan oleh pepohonan yang ada di sekitarnya. Artinya kalau di sini lebih cenderung jenis-jenis yang toleran dengan naungan. Oh, oke. Jadi kalau jenis yang ada di savana terbuka, rumputnya dibawa ke tempat yang di bawah tegakan hutan, dia tidak akan hidup karena tidak toleran dengan naungan. Betul. Kalau ini dia toleran dengan naungan.
Sabana jenis woodland ini rentan terbakar. Karena itu, pohon yang tumbuh di dalamnya pun memiliki kekhasan, mampu beradaptasi dengan api. Kebakaran sabana di Baluran memang sebuah keniscayaan. Dalam sejarah, kebakaran sabana di sisi lain ternyata membentuk karakteristik ekologi sabana. Nah, sehingga dengan banyaknya aktivitas manusia dalam kawasan, dan itu memang sejarah dari dulunya memang manusia memang ada di kawasan ini. Sehingga pada saat sumber api ada, bahan bakar ada, kondisi ini yang menjadikan kerawanannya sangat tinggi, bahkan ya nyaris niscaya kebakaran di sini. Lihat lagi Bu kemarin. Sabana juga menjadi kegemaran burung enggang cula atau Buceros rhinoceros untuk bertengger. Burung jenis ini populasinya sangat terbatas. Catatan perjumpaan enggang cula tidak lebih dari 2 ekor. Persebarannya pun di sekitar Gunung Baluran ke barat sampai hutan pantai di sekitar Bama. Burung lain yang rajin mengunjungi pesisir timur Taman Nasional Baluran di pagi hari adalah julang emas, Acerus undulatus. Ia suka bertengger di pohon-pohon raksasa yang bertajuk rapat, seperti pucuk pohon gebang, Conipa utan. Dari rumput yang menjulang, flat sabana atau sabana datar menawarkan pemandangan lain. Sabana ini didominasi rumput pendek dengan pohon naungan yang jarang. Pohon pilang yang bernama latin Acacia lusopilua menjadi tempat sempurna untuk mengamati satwa. Siang hari pohon ini kerap menjadi naungan mamalia layaknya rusa, banteng maupun monyet ekor panjang. Sore hari, perilaku satwa yang tengah berkubang atau mencari air minum pun bisa diamati. Ya, itu bunyi apa ini? Itu merak. Merak Artinya jantan lagi ngapain mereka? ngundang betina. Oh, undang betina. Suaranya ya luar biasa. Itu jantannya nongol tuh. Oh iya, persis di belakang kita nih. Karena memang tempat ini juga menjadi tempat pengamatan ya. Ya. Ini lagi musim-musimnya, saya nggak tahu. Tadi beberapa kali kita sering lihat merak hari ini. Ya. Jadi beruntung. Apakah memang bulan-bulan November ini menjadi waktu yang Ya. pas? Jadi ya bulan-bulan ini sampai Desember nanti ini masih musim kawinnya merak. Jadi kemudian nanti setelah musim kawin selesai jatuh musim hujan di Januari tahun depan. Biasanya nanti setelah musim kawin selesai ditandai dengan rontoknya bulu ekornya si jantan. Sehingga nanti di tahun 2017 awal nanti penampilan jantan sama betina nih hampir mirip. Di balik bentang sabana bekol yang eksotis, ancaman akasia perlahan menjalar ke segala penjuru. Invasi akasia nilotica terjadi sejak tahun 1969. Awalnya, pohon akasia ini ditanam di batas antara sabana dan hutan musim. Fungsinya sebagai firebreaker atau penghalang api merambat ke hutan musim. Ternyata, keberadaan akasia ini membawa dampak ekologis yang mengancam. Ada beberapa faktor yang membuat populasi banteng harus diselamatkan. Perburuan manusia dan serangan predator alami seperti ajak atau anjing hutan cukup mengkhawatirkan. Penangkaran semi alami ini rencananya akan diperluas hingga 35 hektar. Proyek ini diharapkan akan mampu menarik pejantan alam untuk bisa dikawinkan dengan betina banteng Jawa penangkaran. Banteng Jawa
adalah permata bagi Taman Nasional Baluran. Menjaganya adalah memelihara harta dunia yang tersisa. Dari sabana bekol nan kering, lapis ekosistem Baluran berganti dengan lebatnya hutan mangrove. Hutan mangrove nan hijau inilah yang membentengi garis pantai utara Baluran sepanjang 43 km. Keragaman jenis mangrove-nya pun tak main-main. 26 jenis pohon mangrove tumbuh subur di hutan seluas 411 hektar ini. Ya, ini termasuk mangrove terbesar se-Indonesia. Itu hasil penelitian dari orang yang penelitian dari mulai Sabang sampai Merauke. Dia nggak sengaja nemu ke sini, kok ini terbesar se-Indonesia. Setelah saya ukur, seukurannya itu sampai 9 meter 70 cm. 9 meter 70 cm? Ya, itu kita ngukur tahun 2006. Kalau sekarang mungkin bisa lebih. Keunikannya orang-orang pada kaget itu karena gedenya ini gitu. Di tempat lain kita tidak nemukan. Paling nemukan itu hanya 5 meter, 7 meter. Betul, atau sebesar sini banyak juga yang seukuran segitu. Itu. Keunikannya ini akar napas. Kenapa dibilang akar napas? Karena dia muncul ke permukaan. Pijada putih yang bernama latin Soneratia alba ini menjadi jenis bakau paling ikonis di Baluran. Mayoritas jenis bakau di Taman Nasional Baluran ini merupakan mangrove yang minim intervensi manusia. Jika sabana harus berperang melawan akasia, mangrove pun menghadapi ancaman yang tak kalah berat, penebangan liar. Apakah terjadi perubahan yang cukup signifikan, Pak? Kalau perubahan tidak ada, tapi ada jenis-jenis tertentu yang disenangi oleh masyarakat. Itu jenisnya jenis sentegi atau PA Pempis acidula. Pempis acidula itu ada di sana. Itu kalau bahasa daerah sini sentegi. Itu sampai nilai ekonomisnya mahal sekali. Sampai harganya itu per kilo, bukan per batang atau per kilo. Jadi kalau dipotongnya segini per kilonya berapa? Nah itu yang rawan itu. Oke, itu berarti untuk bahan apa, Pak? Bangunan juga? Itu banyakannya untuk mistik-mistik itu. Katanya untuk tongkat bisa ini kepercayaan ya. Jadi sebenarnya teman-teman di sini juga berjuang melawan illegal logging itu? Ya pasti, illegal logging bukan hanya punya pohon-pohon yang gini ya. Termasuk yang di pinggir pantai juga ya itu. Kasus itu banyak terjadi, Pak? Banyak, berapa kali. Banyak kita ketemukan beberapa tunggak, ada 20, aduh kebobolan kita 20, 15 gitu. Itu ada pengepulnya, kadang buat tasbih. Petugas lapangan Taman Nasional yang hanya berjumlah 77 orang jelas tak ideal dengan luasan Taman Nasional yang mencapai 25.000 hektar. Dampaknya, banyak titik masuk yang tak terpantau. Hutan mangrove Baluran sangat menawan. Kondisinya yang masih terjaga, serta jenisnya yang beragam, membuat pengalaman jelajah mangrove saya kali ini terasa sangat istimewa. Baluran tak hanya menawarkan keindahan gunung, hutan maupun sabananya saja.
Memiliki zona perlindungan bahari seluas lebih dari 1.100 hektar, panorama bawah laut Baluran tak kalah memikat. Pantai Bama di Baluran ini memiliki karakter pantai yang landai. Beberapa titik penyelaman pun tak jauh dari garis pantai. Ikannya yang dominan dari apogon, famili apogon, terus sama gobi yang banyak. Kalau untuk predatornya di sini ya seperti barakuda, GT kayak. Pendataan dari tahun 2010 hingga 2013 menyebutkan keanekaragaman biota laut Baluran sangat kaya. Ada sekitar 256 jenis ikan karang yang telah berhasil diidentifikasi. Di balik warna-warni biota laut, kekayaan perairan Baluran juga terancam beragam persoalan. Mulai dari pemanasan global, sampah, hingga gempuran potas nelayan. Yang kemarin-kemarin ya, karena permasalahannya alam. Pertama alam, ya dari kayak pemanasan global kemarin. Jadi kan banyak yang bleaching. Terus dari luar itu kayak sampah kiriman. Terus dari nelayan pun gitu. Dari nelayan yang jaring itu juga merusak karena kan harus injek-injek karang gitu. Terus dari pencari ikan hias, potas itu masih ada di sini. Seperti clownfish, lionfish, kayak terus butterfly fish gitu, kayak gitu-gitu. Besar-besaran berdasar. Yang ya paling 3 jarian itu. Dari dulu sebenarnya. Tapi sekarang sudah agak berkurang dibanding yang dulu-dulu. Berbagai upaya mulai dari patroli laut hingga transplantasi terumbu karang sudah dilakukan. Namun keterbatasan personel dan alat membuat upaya perlindungan kawasan bahari masih jauh dari ideal. Yang saya sesalkan kenapa masih ada yang pakai potas itu. Karena itu merusak terumbu karang. Ya, kita perlakuan dari Taman Nasional ya tiap minggu kita mengadakan patroli laut. Tiap minggu 2 kali. Kita sisir pantai, sisir laut semua. Recovery dari 2010 kita sudah mengadakan transplant ya. Transplant tiap tahun biasanya. Berapa spot tuh Mas? Hanya di Bama aja ada sekitar 5 media transplantnya itu. Mulai dari 2010 sampai 2016 awal ya, lumayan sebelum terkena dampak pemanasan global ya, itu lumayan. Ya, rasio perbandingan antara petugas dengan luasan Taman Nasional yang tidak sebanding, ditambah lagi secara geografis Taman Nasional Baluran langsung berbatasan dengan pemukiman penduduk, membuat ancaman pengerusakan di wilayah Taman Nasional atau konservasi ini menjadi semakin terbuka lebar. Ini yang kemudian membuat sekelompok anak muda di Desa Wonorejo, salah satu desa yang berbatasan langsung dengan Taman Nasional, membuat sebuah langkah untuk melindungi konservasi di wilayah Taman Nasional Baluran. Seperti apa kira-kira aktivitas mereka? Itu dia mereka di sana. Kita akan cari tahu bersama. Mari. Selama 2 tahun terakhir, Slamet dan ke-30 rekannya telah berupaya untuk turut menyelamatkan konservasi di sekitar Pantai Perengan yang menjadi bagian Taman Nasional Baluran. Meski sempat kesulitan, kini usaha mereka mulai menampakkan hasil. Sangat mengkhawatirkan memang Mbak, sangat mengkhawatirkan. Tapi setidaknya gerakan-gerakan kita itu sedikit mengurangi daripada sampah-sampah yang berserakan itu. Jadi kita juga belum menemukan solusi untuk itu karena sampah ini kebanyakan kiriman dari luar wilayah Mbak. Jadi baik dari terbawa arus terdampar ke sini. Akhirnya kita
kita bersihkan di sini. Kita belum pernah menimbang, cuman kita kerja itu sangat maksimal sekali, sangat maksimal, dan bahkan alhamdulillah yang dulunya di sini kan sempat dijadikan TPA sama masyarakat dulu. Akhirnya alhamdulillah sudah tidak. Berawal dari sebuah ide sederhana, Karang Taruna Gema perlahan telah mampu membawa perubahan perilaku masyarakat. Sebagai taman nasional pertama, Baluran adalah surga alam liar yang syarat dilema. Meski digempur banyak persoalan, Baluran bukan hanya tanggung jawab segelintir orang. Setiap manusia yang menjejaknya harus pula menjaga. Karena menjaga Baluran melestarikan kehidupan.